Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Rianika Putri, mahasiswa dari kampus Universitas Pasundan Bandung. Gimana nih kabar anak-anak sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama, ada nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Apa sih upaya penanganan nefritis? Ternyata upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pecangkokan ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kantung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Nah, upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari. Membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Nah, yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Nah, upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Nah, ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganannya yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh,
sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam, ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya. Jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Yang ketujuh, jerawat. Jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebese atau kelenjar minyak. Jerawat ini dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Yang kedelapan, ada biang keringat. Biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Dan yang terakhir, kesimpulan gangguan sistem ekresi. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal, atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat, kudis, atau alergi karena bahan-bahan tertentu, serta biang keringat. Nah, gangguan sistem ekresi pada hati. Gangguan pada hati misalnya hepatitis, radang atau pembengkakan hati oleh virus. Sifosis menghasilkan guratan pada hati, dan Wilson penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Dan yang terakhir, gangguan yang terjadi pada paru-paru. Gangguan paru-paru dapat berupa asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emifisema atau kerusakan alveolus,
dan TBC. Yuk disimak soal gangguan sistem ekskresi. Berikut ini yang tidak merupakan gangguan sistem ekskresi pada manusia adalah ya, benar, osteoporosis. Soal kedua, pada sistem ekskresi di mana membran glomerulus bocor sehingga menyebabkan sejumlah besar protein keluar dari darah menuju urin dinamakan ya, benar sekali, nefrosis. Soal ketiga, bakteri yang menyebabkan radang paru-paru yaitu tepat sekali, Diplococcus pneumonia. Soal selanjutnya, kerusakan alat filtrasi pada ginjal menyebabkan molekul albumin dan protein lain terdapat dalam urin sehingga mengakibatkan ya, benar sekali, seluruh tubuh menjadi bengkak. Soal terakhir, upaya yang tepat untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, benar sekali, minum air putih yang banyak. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Segitu dulu tentang video pembelajaran ini. See you next, bye-bye.